Bapak Ibu, sore ini kita akan sama untuk belajar topik yang pagi tadi kita belajar bersama. Dari hati yang dalam saya terus berseru bahwa dunia sedang ada di musim apa, di wilayah mana, itu dunia, secara khusus Indonesia. Buat orang yang percaya Tuhan, yang tenggelam di dalam hadirat Allah dan bersentuhan, atau saya istilahkan kalau sudah terjadi asimilasi spiritual yang dalam, ia bisa merasakan jeritan. Ya, jeritan demi jeritan yang terjadi di tengah bangsa kita, yang saya istilahkan tangisan pertiwi. Pagi tadi saya sempat mengutip firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-24 ayat ke-5. Bumi cemar karena penduduknya. Kenapa? Karena penduduknya telah mengubah ketetapan, konstitusi kehidupan. Melanggar undang-undang. Akibatnya apa? Sumpah serapah. Saling mengutuk, saling mencemooh satu sama lain, dan itu menebarkan ya energi negatif. Alkitab saya mengatakan seperti itu. Dan rasanya hari-hari ini di tengah kehidupan kita ada indikasi seperti itu terjadi. Pagi tadi saya dapat laporan dari seorang sahabat. Di tengah keluarga keributan terjadi karena hobinya berbeda. Hobi berbeda. Hobi ngomong maksudnya. Ini ada, kalau ada satu ketika ada hobi Pokemon, banyak orang ngalami celaka. Pokemon tahu ya? Banyak yang celaka itu karena hanya kejar boneka itu satu. Lalu ada hobi satu lagi yang tak tik tok. Ada yang buta karena kena barang itu. Hobi. Dan semua itu hilang. Musim durian juga bakal hilang karena musim durian buat banyak orang batuk-batuk. Tapi sekarang lagi musim demokrasi, yaitu musim pemilu. Nah, itu ada hobi juga. Hobi tok. Nah, ini juga mengerikan. Sangat mengerikan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya bisa begitu? Dan itu ada zat adiktif, zat yang membuat kita itu mabok. Itulah sebabnya Alkitab katakan jangan mabuk oleh anggur. Rupanya yang seperti itu juga bisa bikin kita mabuk. Pak Bu, kalau orang mabuk itu nggak ngerti apa-apa. Sekali waktu ada seorang hamba Tuhan, almarhum, sahabat saya, namanya Pak Ferry Batara atau Pak Ferry, yang saya tahu Pak Ferry aja. Belakangnya saya nggak boleh sembarangan, ya sudah almarhum. Dari gereja yang cukup dikenal di Indonesia. Namanya Kemah Daud. Saya ketemu dengan stafnya itu namanya Profesor Ekwat. Dokter ahli bedah anak. Saya ngobrol sama dia 4 jam. Ya, saya ngobrol sama dia 4 jam. Nah, Pak Ferry ini pernah berkisah begini. Sekali waktu di satu daerah ada orang pulang pesta. Tahu apa yang terjadi di pesta? Tidak perlu aku jelaskan. Sehingga dari perjalanan pulang dia harus melintasi dan melewati sebuah sungai seperti sungai Kapuas ini. Yang bisa menyeberangkan dia dari sebelah sini ke sana, kalau kami di Jakarta bilang getek, tapi ini bukan getek, tapi ini adalah perahu yang ada motornya. Namanya motor tempel. Ya, motor tempel itu ada mesin tempel di belakang kan gitu. Dia sendirian. Dia tidak mengatakan dia anak Tuhan, tetapi dia sambil menyanyi, nggak tahu dia nyanyi apa. Mungkin dia nyanyi bintang kecil. Kenapa? Pada malam itu hujan, gelap gulita, tapi dia nyanyi bintang kecil. Ya karena orang mabuk, dia lihat juga kunang-kunang kayak bintang kan. Lalu mulai dia pulang, dia hidupkan mesin. Lalu dia mulai nyanyi bintang kecil, nyalakan motornya. Sepanjang malam untuk nyebrang hanya jarak 1 kilo. Tapi sampai besok pagi belum sampai.
dia jalan terus. Begitu matahari terbit dia lihat, nggak tahu dia masih ada di tempat di mana ia tadi naik. Setelah diperiksa, rupanya ikatannya belum dilepaskan. Karena mabok. Itulah sebabnya kalau Anda tidak keberatan, bilang sama samping kiri, jangan mabok pemilu. Pemilu tugas kita untuk memilih seorang presiden baru. Tapi kalau mabuk kita nggak tahu pilih siapa. Lalu yang kita pilih hanya berdasarkan apa? Berdasarkan dengan sana dengan sini. Lalu kita nyesal nanti. Ada 3 orang yang cukup baik di tengah bangsa kita. Beserta 3 wakilnya. Saya sebagai gembala menyarankan. Pilihlah yang terbaik di antara mereka sesuai dengan keyakinanmu. Berdoa kepada Tuhan. Jangan terjebak kiri dan kanan. Jangan terjebak kepada angka yang terbaik. Semua pasti baik kalau Anda pilih sesuai dengan imanmu. Ada amin? Itu pesan saya. Jangan tanya saya pilih nomor apa. Karena gembala paling suka diminta ada fatwanya katanya. Nah sekarang saya mau berkhotbah. Lepas dari itu. Tadi saya berdoa, Tuhan izinkan saya sebagai gembala harus berbicara tentang ini. Dan saya sudah berbicara, saya sudah ajak Anda berdoa. Selanjutnya saya hanya mau berkata, kita punya tanggung jawab atas bangsa ini. Bapak Ibu, topik hari ini sebagai dasar pemikiran adalah Kitab Daniel. Ya, Kitab Daniel. Kitab Daniel kita akan baca, saya akan baca buat Bapak Ibu dari pasal 6 ayat yang keempat sampai yang ke-11 sesuai dengan ada di layar yang ditampilkan di media. Alkitab berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Menarik Bapak Ibu ketika kita menyimak keseluruhannya yang telah saya bacakan. Teks ini ada satu pribadi yang menjadi perhatian untuk kita belajar. Siapa dia? Yaitu Daniel. Ya, kalau Anda lihat Daniel ini adalah orang yang bersih. Sekarang di tengah bangsa kita juga ada orang yang bersih. Nyaris nggak punya beban. Kalau dia jadi presiden enak, karena nggak bisa dituntut juga. Dia jadi anggota DPR juga enak, nggak ada yang bisa dituntut. Ya kira-kira seperti itulah Daniel ini. Dicari alasan nggak ada. Tapi yang namanya manusia walaupun tidak ada celah, tetap aja masih ada bagian tertentu yang bisa dicelakakan. Ya satu adalah keimanannya. Keimanan itu yang dibuat menjadi celah untuk mencelakakan dia. Tetapi kendati pun ada orang mau mencelakakan dia,
Karena itu bukanlah kesalahan dan itu bukanlah dosa, Allah selalu membela kebenaran. Seringkali saya berkata, Pak Bu, kebenaran tidak usah dibela. Yang kita perlu cari adalah kebenaran. Jangan kita cari pembenaran. Herannya manusia lebih suka cari pembenaran. Akibatnya dia akan terus gelisah. Kalau cari kebenaran, dia akan merdeka. Kemerdekaan itu tidak membuat kegelisahan. Kemerdekaan membuat orang itu sukacita. Dari sukacita itulah ia punya kuasa. Dari kuasa itulah dia punya kelimpahan. Coba Pak Supriyanto nanti kalau sudah berkuasa, pasti ada kelimpahan. Ya, kelimpahan apa? Kelimpahan di dalam mengarahkan. Jangan lupa Pak, kalau sudah duduk di DPR sana, jalan-jalan yang belum dibereskan, bereskan Pak. Pesan saja Pak, ya. Kalau sudah berkuasa. Nah, untuk ke sana perlu ada namanya kebenaran. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Apalah artinya kalau kita menang di dalam sebuah kompetisi tapi nggak benar, hidup kita gelisah. Ya, nonton tuh film Beekeeper. Ya, ada tuh film Beekeeper ya. Nah, nonton tuh film itu, sebuah pelajaran buat Anda. Apalah gunanya kita menang di dalam sebuah kompetisi tapi kita salah. Hidup kita tidak akan tenang, ujung-ujungnya masuk neraka. Kok rasanya khotbah sore ini agak sedikit menyimpang. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Karena ada yang banyak pelototin saya. Saya takut saya salah ngomong. Kembali lagi ke laptop, kembali ke Alkitab. Nah, Daniel ini adalah orang yang spesial. Mengapa saya bilang dia spesial? Karena ternyata Daniel ini dia bisa memperlengkapi 5 raja yang saya sebut itu 5 rejim. Setiap raja punya keyakinan, punya metode, walaupun bapak dan anak. Kita lihat saja, ya, Nebukadnezar dengan Belshazzar, ya, itu 2 pribadi yang berbeda. Tapi Daniel ada di situ sebagai penasehat. Kemudian kerajaannya runtuh, pindah dari Babel, ya, ke Persia, Media Persia. Disitulah kali pertama Raja Kores, dia juga menjadi penasehat. Orang yang ketiga, dia masih jadi penasehat loh. Bayangkan ya, dari muda sampai dia usia yang sudah lumayan, dia masih jadi penasehat. Bukan penjahat. Kalau penjahat itu suka membisik-bisikin buat kejahatan. Ya. Ini kalau seminar enak, saya bisa ngomong kemana-mana. Kalau ini kan nggak boleh. Kalau yang ini enak banget itu. Nanti Pak Priyanto bikin seminar khusus Pak, saya akan bongkar semua. Karena masih ada sedikit insting, ya, ada insting saya, insting politik, masih ada sedikit sisa. Kendati pun banyak di Alkitab. Ya. Kemudian masuklah ke orang yang keempat, yaitu adalah Darius. Nah, Darius inilah yang kita baca. Ya, bagaimana dia bersama Darius, dan Dariuslah yang memberikan banyak kemudahan sehingga Israel bisa kembali. Tapi Danielnya nggak kembali sampai kepada kerajaan yang dia dampingi sudah amat tua, yaitu adalah Artasasta. Itu yang kelima. Pertanyaan saya, kenapa orang seperti hebat itu keluar dari pemikiran apa yang telah kita baca? Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ada beberapa hal. Daniel hidup menampakkan nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini kita terus nyanyikan lagu tadi apa? Generasi pewaris kerajaan Allah. Saya kira bahasa Indonesia tidak terlalu sulit kita mengerti. Kerajaan Allah itu merupakan suatu kehidupan yang memiliki otoritas dan kedaulatan di dalamnya. Merdeka berarti kerajaan. Pewaris adalah orang yang menerima hak untuk duduk dan diam di situ. Tetapi di sini ada kalimat yang pertama, generasi. Nggak ada yang namanya generasi diturunkan kepada pembantu atau asisten. Itu bukan pewaris. Itu nama kecepletan duren runtuh. Itu bahasa saya, bahasa yang tidak terlalu pas. Ya kan? Tiba-tiba dapat kelimpahan saja. Itu bukan pewaris. Yang namanya pewaris itu adalah keniscayaan. Anda suka tidak suka itu turun.
Bapak kepada anak seperti DNA. Itu keniscayaan bahwa Anda tidak buat apa-apa pasti dapat. Tetapi bertahan tidaknya bergantung kepada kemampuan Anda. Saya banyak lihat loh, bapaknya kaya, ya kaya banget. Saya tidak sebutlah nama-namanya yang saya ada di tengah kota kita. Tapi pada saat waktu turun ke generasi berikutnya, kan keniscayaan. Bapaknya meninggal, dia jadi bosnya, jadi toke. Otomatis. Tetapi untuk dia bisa nikmati dan bisa kembangkan, itu bukan bergantung kepada bapak, bergantung kepada pribadi dia. Ternyata belum lama saja selesai. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang kita lihat, bapaknya hebat, turun generasi yang kedua, sudah selesai. Ya, jangankan generasi ketiga, generasi kedua aja selesai. Nah itulah sebabnya kita menerima pewarisan. Artinya kita ini anak Allah, anak kerajaan. Lagu pagi tadi dikatakan anak kerajaan adalah kepastian. Artinya diwariskan itu kepastian. Untuk menjadi sukses mengelola kerajaan belum tentu. Diperlukan kepribadian kamu yang serupa dengan dia. Yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Sebenarnya kata nilai-nilai kerajaan Allah itu diambil dari akar kata nilai rajanya itu sendiri. Kerajaan itu berbicara suatu kekuasaan. Tetapi sesungguhnya secara substansinya ada satu pribadi bernama raja. Siapa raja itu? Dia adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus Raja mulia. Alkitab saya mengatakan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ini menuliskan tentang sang raja. Tidak ada kata lain, dia adalah Kristus. Nah, Daniel memiliki karakternya Kristus. Saya kemarin bertanya sama cucu saya. Saya senang kalau satu rumah kadang-kadang suka iseng bertanya. Saya lebih suka bertanya daripada ngajar sebetulnya. Saya tanya, karena cerita sana, cerita sini. Sekolah kamu di mana? Mazmur 21. Wih, bedanya apa Mazmur 21 dengan sekolah yang lain? Langsung lantang dia bilang. Kalau Mazmur 21 sekolahnya mengajarkan tentang karakter. Wow, benar. Saya tanya karakter siapa yang diajarkan? Diam semuanya. Begitu saya tanya karakter siapa yang diajarkan? Diam semuanya. Saya khawatir nanti karakter tidak sampai kepada berakar kepada dia. Malah bukan karakter yang benar, tapi karakter yang sifatnya egosentris atau membesarkan lembaganya pula ya. Dia pikir-pikir. Lalu salah satu cucu yang agak besar, karakter Kristus. Wow, haleluya. Bilang, tidak usah tepuk tangan, saya aja cukup. Kan namanya lagi berkisah. Pertanyaan saya kedua, karakter Kristus itu apa? Karakter Kristus itu apa? Tolong terjemahkan. Waduh, dia pikir sana, pikir sini. Apa ya? Oh, Yesus itu agung, iya. Yang agung juga banyak, Pak Agung ada, saya bilang. Oh, Kristus itu Tuhan. Iya, saya tahu juga banyak mengaku Tuhan. Tapi ada satu karakter yang tidak ada dua di dunia ini. Dia nggak bisa jawab. Ada nyanyiannya. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Apa itu? Kasih. Karakter yang tidak bisa ditukarkan adalah kasih ilahi yang rela mati di atas kayu salib. Jikalau Bapak, Ibu orang yang benar, maka yang diperlihatkan adalah kasih. Kasih tidak menuntut balasan, tapi kasih adalah memberi. Nah, sebetulnya itu yang diajarkan di Mazmur 21. Nggak tahu kepala sekolahnya ada sini nggak? Itu yang sesungguhnya harus ajarkan kasih. Kalau belum ada berarti perlu ditingkatkan tahun 2024 tentang karakter ini. Tetapi biarlah saya berbicara. Daniel dia memiliki karakter itu, yaitu kasih. Walaupun dia dengar ada ancaman, tetapi dia tidak terancam. Dia tahu kemana dia pergi sebenarnya. Nah,
saya mau teruskan lagi. Ada 3 alasan ya membuat Daniel menampakkan nilai Kristus. Mengapa Daniel disebut memiliki atau menampakkan nilai kerajaan Allah? Ada 3 alasan. Kita lihat Bapak Ibu. Supaya saya bisa selesaikan dengan tepat pada waktu, membawa Bapak Ibu untuk memahami dengan teks yang saya sudah taruhkan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-4, di sini saya potong, tetapi sebetulnya kalau kita baca secara utuh, itu dikatakan ya, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Itu, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Alasan yang pertama, mengapa Daniel memiliki nilai kerajaan Allah? Jawabannya apa? Karena hidupnya di atas standar rata-rata. Bapak Ibu, kalau kita memilih standar di atas orang lain, kau tinggal nun jauh di sana aja, itu dicari. Waktu saya di Australia, dibawa oleh seorang sahabat pada waktu 98, dia pindah ke Australia. Buka warung kopi. Namanya sih warung kopi, tapi tempatnya mewah. Ya kan? Tetap aja warung kopi, walau mewah juga. Tahu nggak kopi yang dijual 1 gelas berapa? Uang sana, kalau dinilai uang sini, 1 gelas paling tidak 200.000. Kopi apa mahal begitu coy? Itu namanya kopi tai musang. Kan enak saya ngomong terus terang kan? Orang Indonesia kan, orang Malaysia kan bahasa kan langsung pada objeknya. Tai musang tahu kan? Nah, kita aja di sini Pak, kopi luwak supaya enak kedengarannya. 1 kilo itu 16 juta di sana kalau kita beli kopinya. Terus saya bilang sama dia, kopi begini kami di Pontianak. Paling juga 20.000 1 kilo. Tahu? Anda pergi ke pasar dia kopi biji. Berapa duit? Paling mahal 20.000. Ya, mungkin bisa 30.000. Kadang-kadang mungkin 10.000. Tapi kopi yang namanya tai musang, itu ada di hutan sana. Pak Pontasiaan almarhum bilang sama saya dulu, waktu dia masih jadi polisi, seringkali minum kopi tai musang. Itu di mana? Ada di Aceh. Itu di hutan. Banyak dia bilang. Kopi ada di hutan, dimakan sama musang, harganya 16 juta coy. Bilang sama samping kiri kananmu, kamu kan lebih dari tai musang kan? Ya Pak ya? Kita lebih dari itu. Pertanyaan berapa harganya? Masa gara-gara mobilnya diserempet aja sudah perang dunia ke-10, pada yang 3 aja belum. Nah itu nilai maksud saya. Hanya gara-gara hanya nomor aja, suami istri mau cerai. Lu pilih sama gue ya. Gak bisa, gue sedang sama dia. Aduh ribut. Udah, lu di kamar gue di luar aja. Tidur bisa. Gara-gara nomor, ada gak gitu? Ada, cek sendiri. Saya tidak ngada-ngada kan? Bapak Ibu jangan bilang Pak Pendeta khotbah cerita orang lain. Bukan, memang ini fakta. Maksudnya, loh kan anak raja. Karakter Kristus kasih. Kalau namanya kasih kamu benar, ampuni yang salah. Selesai toh? Kalau kamu benar, ya, ada yang bersalah sama kamu benar, ampuni dia. Lah kalau kamu salah, datang minta ampun. Inilah surga di bumi. Dengarkan adik-adik muda. Dengarkan bapak-bapak. Dengarkan juga para kontestan. Dengarkan juga para pendukung warung kopi. Yang gak dikasih duit berdebat aja. Gak usah. Kasih dinaikkan ke atas. Itu karakter Kristus. Halo? Ya, nilai. Nah itulah standar rata-rata seperti
Apa itu? Biji kopi. Biji kopi kalau sudah berubah nilainya itu dicari. Saya dibawa sama seorang sahabat waktu di Bali, pergi cari ke tempat ininya, ke tempat di mana penangkalan apa itu namanya, musang itu. Jadi samanya sambil ngopi, tapi memang kopinya enak jadi nggak enak juga. Karena musangnya banyak. Tahu kopi musang yang belum jadi, ada apanya? Ada aroma yang tidak terlalu sedap. Saya bilang sama Nya, lah kita minum kopi sini enak, tapi ada aroma yang tidak enak. Jauh-jauh loh kami pergi cari. Lalu katanya ada di Kalimantan. Di mana? Di Kuburaya. Kami pergi juga. Terus diajak minum kopi. Kalau dia agak bagus, karena nggak di hutan, dia di kandang. Jadi aromanya nggak masuk ke rumah. Jauh-jauh dicari loh. Artinya barang bernilai. Ayo tepuk kiri kanan. Kalau kamu bernilai, kamu akan dipilih. Nggak usah pakai spanduk gede-gede, buang duit. Lebih baik duit kamu, lebih baik duit kamu sumbangkan gereja. Ya, halo. Ini tahun baru. Natal, tahun baru selesai. Nanti bentar lagi Sinja. Ada perayaan Sinja, ada apresiasi Sinja, butuh duit. Saya lagi cari, enggak. Ya ngapain pasang spanduk sana. Lebih baik Anda kasih gereja biar Tuhan terus berperkara. Jadi anggota. Gara-gara ada calon sini. Enggak Pak. Tenang ya Pak. Ada saya di sini. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat ya. Yang kedua, nah yang kedua di sini dikatakan bahwa Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu. Saya artikulasikan bahwa keadaan tidak menguasai kehidupan Daniel. Pak Bu, hidup di dalam kehidupan, saya mau katakan satu hal. Ini ibarat hukum alam, ya. Hukum alam itu ada satu hukum yang tidak bisa ditolak adalah hukum gratifikasi, ya. Gaya hukum gratifikasi, ya. Kok jadi gratis? Susah ngomong pula, ya. Itu tidak bisa ditolak. Nah, itu keniscayaan. Yang namanya menghadapi tantangan kehidupan Pak Bu, kecuali kalau kita sudah jadi patung nggak ada tantangan. Yang namanya masih hidup pasti namanya ada gesekan. Nah, itu seringkali saya sebut dinamika kehidupan. Karena itulah diperlukan satu pemahaman tentang kebenaran supaya kehidupan yang begitu sulit tidak menguasai kita. Kita sudah jerah, kapok. Covid datang itu merupakan suatu kondisi untuk mendidik kita. Ada di mana posisi kita sebagai anak Tuhan. 2,5 tahun. Ada yang babak belur. Kemarin ada beberapa orang datang ke saya, Pak Tony, dia nggak panggil saya Babe karena bukan orang Pontianak. Pak Tony, saya ingat loh Bapak dulu sering khotbah tahun 2018, 19, 20 ya, belum masuk 20. Sering khotbah bilang sama kami di mana-mana Bapak bilang, kalau kalian punya duit siapkan uang segar, taruh di rumah, jangan dibelanjakan. Satu, yang kedua jangan terlalu banyak hutang sama bank. Ada apa Pak Tony? Latar belakang ekonomi apa? Pak, kalau saya bisa ngerti menjabarkan tentang hal itu dengan cara ekonomi, saya jadi ahli konsultan ekonomi. Saya bilang, saya nggak tahu, saya cuma hanya punya feel aja. Saya merasakan penting uang cash. Lalu dia ngomong sama saya, betul Pak Tony, dalam masa Covid banyak hotel yang jual murah-murah dan saya beli hotel. Salah satu pemain bass saya, dia beli 3 hotel dan beli pulau. Pemain bass dulu saya tidak sebut namanya. Dia adalah salah satu orang kepercayaan dari orang yang kuat di istana. Sudah nggak usah sebut namanya. Kita sini semua kenal dia. Ya. Pemain bass saya waktu masih di Malaya, dia beli hotel 2, 3. Terus ada beli macam-macam. Dan kemarin ajak saya, dia bilang, adakah orang Pontianak mau kita kembangkan lagi? Saya bilang, ya nanti saya coba pikir-pikir saja. Apa maksudnya?
Karena dia punya uang segar. Saat waktu COVID, semua pengusaha perhotelan teler. Banyak hutang sama bank, nggak bisa bayar, jual murah-murah, dia beli. Ya, ada satu yang sekarang di Surabaya, dia beli banyak hotel, sekarang dia panen. Pak, Bu, kadangkala kita tidak terlalu banyak dengar suara Tuhan. Kita cuma mau mengikuti kemampuan kita yang terbatas. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan pikiran kita yang terbatas. Kita punya pikiran terbatas disebabkan karena kita punya pengalaman yang terbatas itu. Pada saat waktu kita berpikir kita tidak maju keluar, satu langkah lebih maju yang sering saya katakan one step ahead. Tapi waktu kita pikir hanya dengan bawah sadar kita, bawa ke masa lalu. Kita perang sama masa depan, perang menuju masa depan, ditarik ke masa lalu. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi tidak pernah keluar dari Mesir. Catat, keluar dari Mesir, tapi tidak pernah keluar dari Mesir. Semuanya musnah di padang gurun. Sebenarnya itu adalah gambaran kita. Hati yang perlu jaga. Hati itu berproses untuk masa depan. Alkitab katakan jagalah hati, sebab dari hatimulah akan memancarkan apa? Kehidupan masa depan. Tapi seringkali tubuh kita yang terbatas, paling banter 120 tahun, itu pun Alkitab bilang. Musa bilang 70, 80. Itu dulu, sekarang ada yang cuma 10 selesai itu barang. Ada begitu banyak pengalaman yang sudah termemori yang namanya bawah sadar. Pada saat waktu kita berpikir, kita rasa dari mana? Pasti dari masa lalu. Tapi begitu ada orang memberikan sebuah statement, ya, hal-hal yang belum Anda ngalami, Anda belum tahu, Anda langsung tolak. Silakan pergi, sesat. Nggak bisa maju-maju. Ya, paham? Nah, itulah Alkitab katakan kita mau menjadi orang bernilai, haruslah hidup dalam kebenaran. Ya, menampakkan nilai kerajaan kita yang menguasai keadaan. Kenapa kita menguasai keadaan? Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Dia. Nyanyian tadi, serupa dengan Allah. Jadi menguasai kehidupan, bukan dikuasai kehidupan. Pak, Bu, kehidupan itu memang kadang-kala enak sih. Enak. Tapi kalau kita sudah dikuasai kehidupan, biasanya cuma iseng-iseng main-main. Ya kan? Main-main. Tapi kalau Anda tidak mengerti, pada saat itu Anda main, Anda terjebak ke dalamnya, itu akan menjadi kesengsaraan. Pacaran main-main, Anda akan sengsara. Berapa banyak orang pacaran tahu-tahu jadi bapak, jadi ibu karena terpaksa. Sengsara itu. Ya, itu hanya pacaran. Ada yang jadi politisi juga sama, main-main aja. Ya, tapi tidak ngerti, kejebak di dalamnya. Mati kau. Ya. Karena apa? Karena main-main tidak mengerti. Masuk saja ke dalam, terjebak di dalamnya, besok langsung dikawal. Udah saya nggak usah jelaskan lagi, Anda bisa ngerti maksud saya apa. Makan gratis, dikawal sama ajudan. Pakai baju seragam terus tiap hari. Kita harus mengerti. Saya pernah ditanya, apakah Bapak mau jadi dewan? Saya bilang, saya nggak perlu dewan, saya bisa berdoa untuk para dewan kok, saya bilang gitu. Kalau saya tidak ngerti panggilan saya, kalau saya tidak jalankan panggilan Tuhan, maka saya masuk akan masalah. Itulah sebabnya Alkitab kata, kita mesti kuasai keadaan, jangan keadaan menguasai kita. Enggak integritas. Orang ngomong apa, kita ikut apa. Orang bikin apa, kita bikin apa. Artinya kita hidup ini dikendalikan oleh keadaan. Istilah kata lain apa? Bunglon. Tahu ya bunglon ya? Berubah-ubah. Ikuti musim. Pak, Bu, anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Harus sama seperti Yesus. Dulu, sekarang tidak berubah. Karena kebenaran itu adalah yang menjadi penentu kita. Nah, yang ketiga, Pak, Bu. Yang ketiga di situ dikatakan, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Itu masih yang tadi ya, yang ketiga. Mana dia? Hidup membawa damai ya, hidup membawa kedamaian bagi orang banyak. Pak, Bu, di sini ayatnya ya dikatakan bahwa ya pada saat waktu Daniel diangkat dari gua singa, raja bilang apa? Raja sukacita. Hidup kita akan membawa orang sukacita, itu luar biasa. Hidup kita kalau bawa orang tertawa itu luar biasa. Tapi tertawa yang benar. Jangan
Kita hidup buat orang tertawa karena apa? Geli dia. Ih, kok orang ini masih hidup ya? Itu masalah juga tuh. Ya kan? Kok orang ini masih ada? Kemarin nyanyinya luar biasa, haleluya, haleluya. Kok masih ada ya dia ya? Itu dia masalah. Ya kan bawa orang sukacita, itu yang kedua. Ya, yang pertama. Yang kedua, membawa orang sukacita harus otentik, asli dari dalam. Ya, dari dalam roh kita yang memancarkan. Kita tertawa lepas, kita bicara lepas. Ngomong salah pun kita lepas minta maaf. Tapi ada yang jaga image, jaga. Lalu sedikit-dikit lompat-lompat dan sebagainya. Supaya orang dia tertawa. Itu namanya apa? Imitasi. Jangan buat sesuatu yang imitasi dan orang menarik. Kalau orang menarik karena imitasi, Anda sudah menjebak dirimu sendiri. Tahu? Kalau Anda membuat orang tertawa dan membuat orang tertarik pada kamu, imitasi, dengar, barang imitasi tidaklah kekal. Ngerti gak sih saya ngomong apa? Ya ngomong gitu. Tapi jangan tarik ke politik ya. Kita masih ranah rohani. Jadilah orang yang original. Dari mana? Dalami kebenaran, maka apa yang tampil itu pasti akan membawa orang damai sejahtera. Darius itu bukan anak Tuhan. Darius itu begitu lihat sang kesayangannya Daniel, dia bilang, Daniel, Tuhanmu sanggupkah merawatmu? Dia bilang, ya Tuanku Raja, aku tidak buat kesalahan kepada sang ilahi dan sang Raja Tuanku. Tertawa dia, saya yakin percaya sukacita tertawa dia bukan diam seperti seorang prajurit. Siap, haleluya, bukan, itu ngeri tuh. Tapi saya percaya dia pasti akan menari-nari bersama dengan teman-temannya di situ. Nah itu original. Boleh, kita gemoy juga boleh, tapi original. Apa sih arti kata gemoy sih? Saya salah ngomong nggak? Oh enggak ya. Nggak nyinggung orang kan? Tapi original, jangan yang niru-niru. Kita teruskan lagi Pak. Ya, nah sekarang bagaimana? Ini 3 alasan menunjukkan sikap seorang Daniel hidup menampakkan kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang siap dipakai Tuhan, milikilah 3. Anda klik aja, maksud saya dipoto, di rumah dipelajari. Dan ini kebenaran. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana saya bisa menghidupi 3 alasan ini? Kita lihat Alkitab. Saya buka semua. Alkitab saya mengatakan di ayat ke-11 dan di ayat yang ke-4. 11b dan 4b bunyi Alkitabnya begini. 3 kali sehari ia, ada Daniel, berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti biasa dilakukannya. Kata biasa kita mesti terjemahkan secara otentik juga. Kata biasa itu merupakan apa? Sudah jadi budaya. Bapak Ibu mungkin biasa duduk ke gereja ini. Dan biasanya saya bisa hafal loh. Kalau saya khotbah si A, si B tidak datang. Karena biasa duduknya nggak berubah. Paling berubah pindah bangku 1 atau 2. Kalau di sana, sana aja. Contoh alay. Sorry lah ya. Saya kalau khotbah saya tahu alay datang atau tidaknya. Karena duduknya di situ gak jauh-jauh. Paling tukeran sama istrinya kiri dan kanan. Paling maju 1 kursi kalau kedudukan orang lain. Betul gak? Tanpa disadari itu kebiasaan, itu bagus. Nah, jadilah menyembah itu kebiasaan. Benar, menyembah kebiasaan ada nilai plusnya. Daniel menjadikan hubungan dengan Tuhan itu kebiasaan. Artinya apa? Artinya jiwa Daniel melekat dengan kebenaran. Pak Bu, kalau jiwa kita melekat kepada kebenaran, kalau dulu menyembah arahnya ke Yerusalem. Betul, perjanjian lama. Tapi perjanjian baru Tuhan bilang, kalau kita menyembah bukan lagi ke Yerusalem, juga bukan ke kuil atau ke Bait Allah atau ke kota atau ke bukit. Tetapi nyembahlah Tuhan dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu bicara tentang apa? Rasio, pikiran, jiwa kita terarah kepada, melekatkanlah pikiranmu kepada Kristus. Apa yang terjadi? Roh kita, rohnya menyembah. Roh Bapak Ibu
Ya, waktu kita mikirkan pasti akan mengganggu perasaan. Ya. Hukum mengatakan apa yang dapat kau pikirkan pasti kau bisa merasakan. Coba saya ajak Anda untuk berpikir sejenak. Ada satu buah, buahnya hijau, kadang-kadang dekat tangkainya sedikit kuning kemerah-merahan. Kalau saya ketok, mengkal. Lalu saya kupas, buah ini asam kenyut dan nano-nano. Ada manis, ada asam. Lalu buah ini kalau dicocolin sama garam, kasih sambal, kasih terasi, nah mulai giler kan? Anda sudah tertarik dengan mangga. Anda sudah tertarik dengan buah ini. Tanpa sadar buah yang saya cerita itu sudah mempengaruhi energi tubuh kamu. Kamu sudah merasakan. Nah itu dia. Waktu kita pikirkan Tuhan, pasti kita bisa merasakan hadirannya. Kalau Anda menyembah Tuhan tidak merasakan hadirat Tuhan, saya cuma bertanya, Anda sedang ngapain? Jangan-jangan Anda sedang menatap tembok dalam kegelapan. Sebab Tuhan Maha Hadir, tidak usah ditanya lagi, itu selesai. Nah kalau kita menyembah Tuhan, kadang-kadang saya cuma mengucapkan 3-4 kata. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Udah gak sanggup. Rasanya di sini bergelora. Ada air surga mengalir. Sehingga saya hanya merasakan Tuhan, siapakah aku ini? Dari tadi, ya Tuhanku. Lalu berubah nyanyi. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau saya nyanyi kan gak ada tagnya. Sesuka saya. Ya bagus orang gak bisa nyanyi kan kemana saja pergi. Ya kan? Lalu udah selesai, siapakah aku ini? Lalu, aku rindu di sini. Pokoknya selesailah tuh lagu semua masuk. Yang penting saya bisa ngerasakan Tuhan. Bukan soal lagunya, tapi soal rasanya. Rasio, rasa. Jiwa melekat, roh menyatu. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita adalah tubuh. Nah, tubuh itu berbicara sikap dan perilaku. Keputusan-keputusan kita berkesesuaian dengan pikiran kita, maka itulah yang akan menampakkan Kristus yang tidak kelihatan menjadi realita di dalam kehidupan. Itulah yang disebut apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran, rasio. Mempengaruhi rasa penyembahan. Kemudian apa? Dia akan menstimulasi raga kita melakukan tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Saya selalu menggunakan istilah namanya respect, respon, dan responsibility. Respect itu artinya kamu tertarik. Kamu lagi jalan, lihat ada tas, warnanya menarik kamu. Terus kamu lihat, itu namanya respect. Pasti kamu pikir, aduh kalau gua taruh di pundak rasanya nyaman banget. Itu namanya kamu udah rasakan. Ya. Kalau Anda punya duit, Anda kepikir, Anda merasakan. Yang ketiga apa? Anda punya kemampuan. Karena waktu Anda respon, berarti apa? Anda menerima. Waktu Anda menerima, Anda bukan hanya menerima, lihat. Tapi Anda akan menerima energinya, barang yang datang. Maka ada istilah responsibility. Responsibility ada 2 akar kata. Respon menerima, ability adalah kemampuan. Pada saat waktu Anda respon, Anda bukan cuma hanya lihat, tapi Anda bisa menerima apa? Kekuatan untuk melakukannya. Itulah sebabnya adik-adikku jangan terlalu banyak lihat yang tak boleh dilihat. Biasanya ada di handphone kamu, sering kali muncul. Nggak usah bohongin Pak Pendeta lah. Pak Pendeta aja sering dikirimin kok. Apalagi kayak kalian begini. Apalagi kayak Gideon begini. Aduh, lolos dia nggak ada pernah pertahanan. Mengerti maksud saya? Kalau Anda banyak lihat adik-adikku yang masih muda-muda, itu berbahaya bagi Anda. Apa yang kau lihat pasti Anda pikirkan. Apa yang kau pikirkan Anda rasakan. Lambat atau cepat
tubuh kamu akan membawa kamu melakukan. Begitu kamu melakukannya, Anda akan menyesal seumur hidup. Sebab hidup tidak ada 2 kali. Sekali jalan tidak ada tiket kembali. Itu namanya one way ticket apapun. Oh ya, jangan coba-coba lakukan sesuatu yang tidak boleh dicoba. Nah, itulah sebabnya saya ingatkan kepada kita 3R. Apa namanya? Respect, respon, dan responsibility. Respect itu adalah rasio. Respon adalah rasa. Responsibility adalah raga. Jiwa melekat, roh menyatu, tubuh melakukannya. Dan itulah menampakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, yang terakhir kesimpulan pemusik-pemuji boleh naik ke atas. Kesimpulan untuk Anda dan saya bawa pulang. Respect, respon, dan responsibility, maka dampak hidup menampakkan nilai kerajaan Allah. Dampak hidup Daniel, hidup menampakkan nilai kerajaan Allah adalah bagi kehidupan, ya. Nilai kerajaan Allah bagi kehidupan yaitu, nah apa itu? Kehidupan kerajaan Allah akan membawa perubahan sebagai kesaksian bahwa Allah Maha Hadir. Bukanlah retorika atau dikotbahkan, melainkan fakta bagi orang percaya dan yang mentaati kebenaran firman-Nya. Mari bangkit berdiri sama-sama, yuk kita mulai saja yang terakhir, ya. Ikuti saya. Ikuti saya. Dampak hidup menampakkan nilai kerajaan Allah bagi kehidupan. 1, 2, 3. Dampak hidup menampakkan nilai kerajaan Allah bagi kehidupan, yaitu akan membawa perubahan sebagai kesaksian bahwa Allah Maha Hadir bukanlah retorika, melainkan fakta bagi orang percaya dan yang mentaati kebenaran firman Tuhan.